Halo, Pastor. Apa kabar? Ya, baik. Apa kabar? Baik, baik. Iya, Semua. bisa buka kamera, Saudara Pastor Mikael Mapaudeng. Sebelah mana ya ini? Aduh, bingung juga ini. Iya, silakan, Bang. Kamera ya, ya, siap. Iya, silakan. Ya, ya, bisa-bisa. Oke. Halo, Halo juga. halo. Siap. Buka kameranya, Bang. Shalom. Iya, iya, iya. Salam. Bisa dengar? Iya, bisa. Kameranya aja yang belum terbuka. Halo. Halo. Belum ya? Belum. Nanti di situ Ya, ya, sebentar ya. iya, klik simpan, Bang. Oh, klik simpan. Oke. Udah. Nah, mantap sekali pastor kita ini. Nah, Nah, oke. oke. Udah lama pingin ngobrol ini sama Bang Suma nih. Iya, iya. Saudara pastor, kita langsung. Menurut Oh ya, mau saudara, nanya dulu, Bang Suma saya Makassar. Bang Saya Suma Makassar, asal dari Bang. mana ya? Saya Makassar, Bang. Sama dong kita. Saya Saya Bugis. Allah. Iya, Bugis apa? Bulukumba. Bulukumba. Bukan, pasti Ini Mapa bukan. Udeng kan Iya, kan bisa orang banyak mau mengaku apa saja boleh. Jadi begini, saudara pastor. Di dalam konsep Kristen yang menggelikan, mereka mengatakan Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Sebagai pastor, Anda setuju? iya. Oh, penyesat juga ternyata. Iya. Coba Anda buktikan kepada saya. Nah, itu kan yang maaf, yang bilang penyesat kan Anda bukan saya. Yesus yang mengatakan itu. Dalilnya Yesus mana yang mengatakan. dulu? Yesus mengatakan kepada muridnya, waspada kepada penyesat yang datang kepada Yahudi. Menyamar seperti domba padahal mereka bukan Yahudi, mereka adalah non-Yahudi. Yang disebut Iya, domba itu Bani penyesat. Yakub, Pak. Orang Bulukumba bukan keturunan Benar. Yakub. Nah, terus kenapa Anda kemudian mengatakan gimana? Begini, Gimana? penyesat-penyesat itu kan dari Bani Israel itu kan banyak. Masa mereka Bukan Bani Israel dikatakan yang Yesus? penyesat, Nah, tapi mungkin. non-Israel, yaitu serigala. Matius 7 nomor 15, Ya, kan udah- waspadalah. Waspadalah kepada non-Israel Iya, yang datang tahu. kepadamu. Mengaku seperti domba Tahu. padahal dia Nah. adalah serigala. Muhammad itu. Memang Yesus non-Israel. Yesus Israel, yang saya maksud Anda Israel. Iya. Anda Israel. Oh, saya. Anda Israel. Oh, saya ini Israel rohani. Di mana dalilnya Israel rohani itu? Wahyu 3 nomor 9. Anda boleh baca. Yang Barang disebut, siapa dengar saya dulu Pak Pastor. Barang Wahyu siapa, 3 Barang siapa Wahyu percaya 3 kepada nomor Yesus, 9, yang percaya itu ucapan Tahu, kepada tahu. Bani Israel. Wahyu 3 nomor 9. Orang yang mengaku Tahu. Israel tapi bukan Israel disebut jemaat apa, Pak? Jemaat apa? Halo? Yang mana dulu? Yang mana dulu? Mau lihat ya. Wahyu Pastor berapa? kok- Wahyu berapa? Wahyu berapa? Pastor kok ilmunya begini? Bukan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, Wahyu 3 nomor 9. Pelan-pelan. Jangan terlalu Orang- semangat, pelan-pelan. Oh, harus, apalagi berhadapan dengan pastor. Disebutkan di dalam kitab Wahyu nomor 9, Lihat, betul-betul. Lihatlah beberapa orang dari antara yang jemaat iblis. bukan orang Yahudi tapi mengaku Yahudi itu apa namanya menurut dalil ini? Jemaat Beberapa apa? orang dari jemaat iblis, yaitu mereka Jemaat iblis. yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan akan kuserahkan kepadamu. Maaf ya, ini kepada jemaat Philadelphia. Perhatikan, jangan dulu ini ganggu lah, saya mau jelasin. Ya, silakan. Ya, jadi Alkitab ini merujuk kepada jemaat iblis. Jadi Iya. ini di antara orang Kristen itu ada. Itu jemaat bagus. iblis itu bukan nanti sekarang. Dari dulu sudah ada. Iya, betul. Banyak. Iya, sudah ada. Nah, Iya. mereka ini tidak termasuk orang-orang yang percaya Yesus. Ini kan Nggak ada begitu dalilnya. dijelaskan di sini. Jangan Anda pelintir Oh. dalil. Nggak ada di situ Saya tidak percaya tidak pelintir. percaya. Di situ bukan Saya orang tidak Yahudi. pelintir. Di situ jelas, di situ dirinya mengaku menyebut diri mereka orang Yahudi, bukan orang percaya. Iya, mengaku ada. Hah. Begini sorry. Di Yahudi itu, di Israel itu bukan cuma orang Yahudi Israel asli. Tahu enggak jelas?
bahwa di Israel itu Yahudi sebelum mereka masuk ke tanah itu sudah ada orang-orang yang bukan Yahudi. Iya. Iya. Ini yang disebut jemaat itu iblis orang-orang ini, Kanaan. Pak Pastor, yang disebut jemaat Yahudi adalah orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Bapak bukan orang Yahudi. Bapak bukan orang Yahudi. Terus saya mengaku, saya bukan Yahudi. Tapi Anda mengaku apa tadi? Apa tadi? Roh Percaya Yahudi kepada apa? Yesus adalah keturunan Abraham. Enggak begitu dalilnya. Enggak begitu dalilnya. Orang yang bukan kan Yahudi mengaku Yahudi itu jemaat setan. Itu dalil. Sorry, saya tidak masuk di situ loh. Kok enggak masuk? percaya Anda Yesus. barusan mengatakan Anda Yahudi rohani. Iya. Tapi saya berarti tidak Anda seperti jemaat setan. iblis. Anda jemaat setan Saya dong. maaf, sorry, saya tidak seperti iblis. Loh, Gitu. bagaimana Anda tidak seperti Sorry. iblis? Sekarang saya buktikan kalau Anda seperti iblis. Boleh nggak? Boleh nggak saya buktikan? Iblis punya Saya buktikan perbuatan kalau terhadap- Anda itu, saya buktikan kalau Anda itu sama seperti iblis. Coba. Boleh? Oke. Iblis mau nggak Yesus disalib? Apa? Iblis mau nggak Yesus disalib? Mau? Orang Kristen mau nggak dosanya ditebus? Mau dong. Bedanya dengan iblis tadi? Begini. Ya, Kamu jangan begini. memanipulasi kata. Begini nasib. Orang Kristen, Yesus mau disalib begini. atau tidak mau disalib? Yesus, Begini ya, saya mau Yesus cerita begini mau ya. disalib Cerita. atau tidak mau disalib? Begini. Anda diam dulu dong, saya mau jelasin. Ya, saya bertanya. Orang-orang Kristen itu mau nggak Yesus disalib? Saya mau jelasin dulu. Kenapa sih pertanyaan kok dari tadi ngobrol terus? Sabar dong. Enggak, masalahnya Anda masalahnya begini saudaraku. Anda muka Papua, tapi Anda mengaku orang Bulukumba. Itu yang jadi masalah. Memang saya Bulukumba, coba Anda nggak percaya terserah lah. Muka Anda orang Papua kok masa orang Papua mukanya mengaku orang Bulukumba, gimana? Bikin malu orang Bulukumba aja. Mana ada orang Bulukumba Kristen? Jangan kamu kira sedikit orang Bulukumba jadi Kristen. Banyak. Oh, orang-orang yang non Kristen yang masuk ke sana beranak pinak di sana, iya. Tapi bukan orang Bugis. Itu buktinya Anda muka Papua ngaku orang Bulukumba. Penipu. Bagaimana sih kayak Anda Paulus. Kayaknya Kayak Anda ini Paulus. buta ya. Masa muka saya ini muka orang Papua aneh. Coba teman-teman di bawah, mukanya dia mirip nggak orang Papua? Saudara kita dari Papua Bagaimana mirip orang nggak? Papua nih? Kurang hitam. Masa Papua ini? Tuh, coba. Aneh nih orang bilang Ini muka orang Papua begini. ini. Papua campur Manado. Mana ada muka Bugis kayak begitu? Pastor. Sorry ya, bapak saya itu Bugis, mama Bugis saya apa? Manado. Itu baru betul, makanya aku bilang tadi. Iya. Paling campuran, tapi kalau Bugis masih tanda tanya. Begini ya, sorry, aku mau jawab tadi. Ya, silakan. Mau orang Kristen disalib. Ya tadi Ya, kan pertanyaan begitu. bukan pertanyaan saya. Mau nggak orang Kristen itu Yesus disalib? Nah ini saya mau jawab. Tunggu Ya, silakan. dulu. Ya, silakan. Gini ya, Yesus itu saat disalib itu pada 2000 tahun yang lalu. Saya belum lahir. Saya kenal kebenaran itu umur 24 tahun. Ya. Dan dijelaskan bahwa Yesus itu menebus dosa pada waktu itu. Kalau tanpa Yesus menebus dosa, kita ini menjadi orang-orang yang malang gitu. Berarti iblis mau supaya dosa manusia. Berarti iblis itu kan cuma narasi iblis tadi Anda. mau disalib. Tadi ku tanya, Yesus iblisnya mau nggak Yesus disalib? Mau dong. Mau. Berarti iblis mau supaya manusia selamat. Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Begini, bukan. Begini apa? Begitu, benar. Bagaimana? Disalib itu bukan iblis sebenarnya mau. Itu cuma orang-orang yang sudah dirasuk iblis. Salah satu yaitu orang Yahudi. Siap. Kenapa iblis mau? Kenapa Yesus mau? Kenapa Yesus mau disalib kalau itu pengaruh iblis? Dengar dulu kita punya keyakinan ya. Sebagai orang Kristen itu punya keyakinan. Iya, keyakinan buta. Bahwa Yesus betul. itu bukan buta. Itu kan menurut Anda yang bilang buta. Nah, sekarang di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan kalau orang-orang Yahudi dosanya ditebus pakai darah manusia? Mana dalilnya? Bagaimana? Coba. Mana dalilnya?
pencipta langit dan bumi menebus dosa dengan menggunakan tumbal darah manusia. Mana dalilnya? Begini ya. Begini nasib jadi Kristen. Tunggus. Mana dalilnya? Sorry, jangan. Mana Tunggu, dalil? saya mau jawab nih. Ya, silakan. Jawab Dalil dulu ya, saya dong. minta dalil. Saya kasih hadiah untuk Anda. Iya. Imamat 1 nomor 2 katakan kepada orang Yahudi kalau dia ingin menebus dosa mereka kepada Bapa, sampaikan agar mereka mengorbankan, mempersembahkan domba, kambing, sapi dan lembu. Itu dalil, Pak. Sekarang saya minta dalil pembanding. Tuhan berkata, apabila kalian mau selamat, maka korbankanlah manusia sebagai tumbal. Mana dalilnya? Dalil. Imamat berapa tadi? Imamat berapa tadi? Pastor belajar sama Bang Sumat, saudara-saudara. Seorang pastor belajar Ya, Anda kepada kan Bang bilang Sumat. kan terlalu cepat. Di Anda dalam itu belajar ajaran Alkitab. orang Yahudi. Dengar. Anda mempelajari Alkitab itu mencari kesalahan. Kalau saya Bukan beda. mencari kesalahan, Saya mencari kebenaran dong. Mencari kebenaran yang ada di dalamnya. Dan saya temukan Nggak ada. orang Yahudi. Kalau kamu Orang mencari Yahudi. kebenaran, kalau kamu mencari kebenaran, statement kamu bukan seperti itu. Sekarang orang Yahudi Bukan diperintahkan. seperti itu. Saya ulang lagi. Orang Yahudi diperintahkan menghapus dosa dengan mengorbankan apa? Siapa bilang orang Yahudi diperintahkan? Di mana? Imamat 1 nomor 2. Mulai ngaco pastor botak. Imamat 1 nomor Jangan 2 menghina lah. Oi, Anda saya memang hina karena orang-orang- memang pantas Anda dihina. Anda mengatakan di mana orang Yahudi diajarkan begitu? Berarti Anda itu pastor perpuluhan, Ini bukan, penipu, bukan. penyesat, penipu, Bukan. penyesat. Ya, yang bilang Penyesat penyesatkan ente itu. Anda bukan saya. Saya barusan yang mengatakan. Anda mengatakan tidak ada Berbicara orang Yahudi. kepada orang Israel dan katakan Apa itu? kepada mereka. Apa itu? Apabila seorang taramu hendak Malu kau kan? Malu kau kan? pada Tuhan, haruslah persembahkan yang kamu persembahkan yaitu dari ternak, yakni darah Dari lembu ternak. dan darah kambing. Yesus itu Iya, ternak. Ini kan zaman Tauri. Oh, bukan. Itu. Tadi Yesus itu- saudara Jangan, pastor yang jangan. ngaku-ngaku orang bulu kumba, dengarkan dengar saya. dulu, Kamu yang harus dengar saya dengar karena kamu dulu. belajar sama saya. Kamu kan belajar sama saya ini. Jangan. Loh, Saya tadi nggak Anda bertanya ke belajar. saya. Anda yang belajar. Anda Iya, kan mengatakan saya kan tidak ada. kurang- Dengar. Anda mengatakan Kurang- tidak ada perintah kepada orang Yahudi untuk berkorban hewan. Apa Salah. yang Anda Anda baca? bilang tadi darah Yesus, darah manusia. Saya masih dengar loh, darah manusia. Pastor, bilang jangan saya cuma darah konsentrasi manusia. di perpuluhan, Pak. Kalau kamu Belajar bilang lagi. darah binatang, Nih, belajar Bible, kalau Pak. kamu Belajar bilang darah Bible. binatang, Belajar saya Bible, bilang Pak. Belajar ada, Bible. tapi kamu kan Ada bilang nggak tadi Bible kan di situ? darah manusia. Ada nggak Bible Tadi di situ, kamu Pak? bilang darah manusia. Dan ini darah Ada nggak Bible di binatang, situ? bukan Ada darah nggak Bible di manusia. situ? Ada nggak Bible di situ? Ada. Mana coba lihat? Mana lihat? Ada. Mana lihat? Aku pakai ini. Pakai ini. Nih, Oh, ini apa ini Bible. salah? Apa ini beda? Ini Bible menumpu, Pak. Ini baru namanya orang belajar, Pak. Ini. Sorry, Ini. saya ini di kantor, bukan di rumah. Di kantor lagi Saya kan ini di di rumah. kantor. Hari Sabtu Iya, ini, Pak. Hari tempat Sabtu. kerja kok. Nih, ini lihat aja nih tempat kerja. Oh, di gereja. Tempat Oh, kerja. di gereja. Di gereja. Bukan ini. Orang bukan orang di gereja, itu di tempat usaha, di tempat orang usaha. orang itu di mana-mana Biblenya dibawa kalau dia itu adalah tokoh agama. Bukan nanti perpuluhan Kamu baru kan bawa Bible. belajar kitab kan mencari kesalahan. Bilang, Tidak ada kesalahan. bilang- Anda yang salah. Anda yang mengatakan tidak saya ada nggak perintah. Saya ulang lagi. Tadi kamu bilang, saya masih dengar loh, saya nggak bukan saya punya masih daya ingat ada. Kamu bilang diperintahkan darah manusia. Nah, Ini saya kan darah bertanya, manusia. saya bertanya, di mana perintahnya kepada orang Yahudi menebus dosa dengan mengorbankan darah manusia, itu dalilnya di mana? Nah itu kan kita bilang nggak ada. Yang nggak ada. Yang Nah, ada terus adalah kamu hewan. lari ke sini. Iya, Kamu lari, iya. Saya Tapi mengatakan ini yang sebelum ada adalah Yesus. hewan. Ini Nah, sebelum sekarang Yesus. pertanyaan saya, maka muncul pertanyaan Pak Pastor. Apa? Siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa pakai darah manusia? Oh sorry, itu bukan diajarkan. Benar. Ini cuma satu kali pengorbanan. Cuma satu Saya ulang kali lagi. Yesus itu. Tak, Yesus orang itu Yahudi. cuma satu kali berkorban. Siapa untuk yang mengajarkan? selama-lamanya. Siapa yang mengajarkan? Jadi nggak ada ajaran Siapa seperti yang itu. mengajarkan dosa ditebus dengan mengorbankan Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Itu dilakukan, bukan diajarkan. Itu, aduh, susah mau jelasin. Orang yang cari kesalahan susah mau jelasin. Masalahnya Pak, Yesus masalahnya Pak Pastor, Yesus disalib bukan untuk nebus dosa.
Terus apa? Terus apa? Disalib supaya orang Yahudi bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Salah. Salah. Mana mau dalil? Mau saya ajarin? Mau saya ajarin? Salah. Mau tak ajarin? Salah. Mau saya ajarin? Begitu ceritanya, Nah, terus bukan begitu. kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mau menghapuskan dosa dengan menggunakan tumbal manusia. Di mana dalilnya? Tadi katanya itu nggak bukan ada. tumbal. Itu bukan Lalu Yesus, apa? itu bukan tumbal. Lalu apa kalau bukan tumbal? Apa kalau bukan tumbal? Makanya saya merujuk dari Makanya imamat ini. lihatlah Tunggu, saudara-saudara sabar. Kristen, kelas pastor aja kayak gini modelnya. Lihat. Sorry, itu kan perkataan kamu. Nah, itu aja terus, itu aja Iya. terus. Orang lihat Pak dari tadi. Orang Iya, lihat memang Anda, lihat. kelas Anda. Sekarang Yesus Orang- itu disalibkan karena dasar apa? Yesus disalibkan berdasarkan Yahudi. Berdasarkan Yahudi, Yesus disalib karena apa? Dosa waris. Dengar dulu, Eki mau jelasin. Nah, silakan. Dengar dulu. Silakan. Jadi dari imamat ini kan semua orang kan berbuat dosa. Waktu itu setiap tahun ada penebusan dosa. Mana Harus ada dalilnya korban, semua orang berdosa? Harus ada korban. Nah, Mana kalau dalilnya? orang yang Mana dalilnya semua Ada manusia dong. berdosa? Mana? ada kok di imamat semua, ada di Taurat, ada Di semua. mana di imamat? Kan kalau mau Tunjukkan. cari, Ya, ngaco. Di mana di bukan di imamat? imamat, di keluaran juga ada. Ya, di mana di keluaran? Di mana? Di mana Ya, di keluaran? Tunggu. Ya silakan, saya tunggu. Berapa tahun? 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun? Lain kali jangan lagi naik Pak di komal-komal Islam, malu Anda. Enggak lah. Kamu Ya malu. ini buktinya. Saya Ini tidak buktinya. pernah malu. Ini ya Enggak memang. lah. Oh iya ya, saya lupa kalau Anda Kristen, memang nggak ada malunya. Lanjut. Memang orang seperti Anda itu kan, itu memang begitu. Oh, Ya. Saya memang tegas kepada pembohong Pak, kepada pendusta saya tegas. Adalah lebih baik Anda daftar jadi murid saya daripada Anda sok Ya. belagu pastor tapi nol. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus, Yang saya minta apa? dipesan kepada Yang saya imamat minta tadi, apa? imamat. Iya, yang saya minta dalilnya- penebusan. Yang saya minta dalilnya Penebusan. seluruh manusia berdosa itu mana dalilnya? Semua manusia berdosa Iya, mana dalilnya? ditebus. Ada. Mana? Nanti saya cari. Paling Paulus. Tapi ini dulu. Tadi kan Anda bilang di imamat nggak ada. Tadi kan kamu bilang di imamat nggak ada. Ini saya buka ada. Iya, silakan. Ya silakan. kan? Ya, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam Seseorang suatu lah. hal kudus Seseorang. yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah seekor Apa? domba jantan tidak bercela Domba. dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban Apa, penebus Pak? salah. Apa Jadi, yang dipersembahkan orang Israel situ? itu Apa ya, dipersembahkan? domba, darah, Domba. Bukan disembelih, manusia, ya, bukan seperti Tuhan. Kalian kan, Bukan manusia. seperti kalian setiap Bukan kalian manusia. tiap tahun mengadakan Bukan manusia. bukan manusia, domba. Nah, Ini lalu siapa yang zaman mengajarkan Taurat. kalian? Siapa yang mengajarkan Kristen menghapus dosa dengan menggunakan tumbal manusia? Siapa yang ngajarin? Kita ini sekarang tidak ada ajaran untuk setiap orang berdosa ditebus lagi, tebus lagi. Iya, Darah makanya manusia. saya Nggak ada tanya, sekarang. siapa yang mengajarkan Kristen hapus dosa dengan darah Itu manusia? Cuma satu kali saja. Yesus mati Iya, satu saya kali tanya saja. siapa yang mengajarkan Kristen nebus dosa dengan darah manusia? Siapa yang ajarkan? Kita cuma percaya kepada Yesus sebagai penebus dosa. Pastor. Dengar, Anggaplah saya dengar. jemaat Anda bertanya, Pastor, yang pernah sekolah tapi tujuannya untuk nipu orang, di mana dalilnya Sorry ya. Tuhan pencipta langit dan bumi menebus dosa manusia dengan tumbal manusia, itu di mana dalilnya? Di Alkitab tidak jelaskan begitu. Tetapi Lalu bahwa Yesus kalian itu, menebus dosa dengan darah manusia, itu di mana dalilnya? Siapa yang ngajarin? Yohanes 1 ayat 29 bang. Yohanes 1 nomor 29 itu tidak berbicara mengenai itu. Tumbal dengan darah manusia untuk hapus dosa itu yang ngajarin siapa? susah. Ya, memang sih orang susah. kalau begini. Ya memang susah kan, tidak ada dalil, cuman Memang- doktrin, dogma, pembodohan. Memang sih kalian itu cuma cari kesalahan aja. Saya tidak cari kesalahan. Ya kan?
Tapi saya mengemukakan kesalahan. Saya tidak mencari kesalahannya. tidak ada. Kristen tidak perlu dicari, tinggal dipertontonkan Tidak ke ada umat. ini. Ini loh, mana dalilnya? Mana Tidak ada dalilnya? tidak ada Mana kebenaran dalilnya? kepada orang. Mana dalilnya? Saya diam setelah ini. Anda cari dalilnya. Dosa ditebus menurut keinginan Tuhannya Yahudi, yaitu dengan cara mengorbankan manusia dengan darah manusia. Silakan. Saya diam. Ini kan sudah jelas tadi bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sudah jelas kok. Oh, berarti Yesus Iya. Anda setarakan dengan domba? Karena dia domba Allah yang tidak bercacat dan tidak Tidak, saya tercela. ulang lagi. Jadi Anda menyetarakan memang Yesus Anda setarakan dengan ternak. bukan setarakan. Lalu apa? Bukan. Lalu apa yang barusan Anda baca tadi itu? Lihatlah anak domba Lihatlah. Allah. Ingat dong, Allah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya Itu kan? perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Ungkapan itu, Bang. Yohanes. Ya, Yohanes ini diajarkan oleh siapa mengatakan itu? Dia itu tidak diajarkan, dia lihat bahwa Yesus itu seperti ini. Aneh ini orang. Loh, kok aneh pula? Ini Itu bukan firman Tuhan. Itu juga bukan sabda Yesus. Itu sabda orang yang tidak dikenal. Itu bukan murid Yesus yang Sorry, berkata itu. Bang. Apa sorry? apa beda sih dengan kalian? Apa beda dengan Apa? kalian? Apa bedanya dengan saya? Quran itu siapa yang tulis? Al-Quran Quran. ditulis oleh para sahabat setelah mereka hafal. Sama aja manusia. Nenekmu kiper. Mana ada samanya? Di mana Yohanes Sama aja. menerima? Dengar. Di mana Yohanes menerima ungkapan? Lihatlah, inilah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk dosa dia. Itu Yohanes dengar dari mana? Ini Bang. Yohanes Pembaptis, sorry. Ini Yohanes Pembaptis. Saya ulang Bukan lagi. Rasul. Saya ulang lagi. Ini yang menyampaikan itu kepada Yohanes siapa? Dia tidak sampaikan, dia yang Melalui bilang. perkataan. Dia yang Berarti dia bersaksi. ngarang. Perbuatan, Dia ngarang Bang. berarti. Bukan. Pengajaran Bukan itu ngarang. cuman harus Lalu dikatakan, dari mana dia dapat? ngarang. Lalu dia dari mana dapatkan? dilakukan. Ya dia lihat lah. Seharian. Oh, ini Lihat dia apa? Yesus. Berarti dia melihat Yesus seperti domba. Itu istilah di dalam hal ini. Iya, Bukan berarti iya. dia domba. Sekarang begini, Pak. Orang-orang Yahudi yang mereka korbankan itu domba beneran atau bukan? Kalau perjanjian lama domba beneran. Berarti Kalau Yesus zaman diidentikan Yesus- dengan domba. Yesus Oh, diidentikan bukan. dengan domba. Dia Apa sih maunya? menggenapi Apa yang digenapi? Taurat. Apa yang digenapi? Menggenapi Karena Taurat. orang tidak bisa lagi dibenarkan dengan penebusan darah oleh binatang, maka dia ganti. Kata siapa? Bukan dia domba. Kata siapa? Kata Yesus siapa? itu bukan domba. Ya firman Lah, Tuhan di situ inilah. dikatakan inilah anak domba. Benar. Hah, Dia, berarti dia identik. sebagai domba, bukan dia domba. Berarti Nah. Anda mengidentikan Yesus Nah. seperti binatang. Oh enggak. Loh, kok Kita enggak? Di pernah mana ngerti. Tuhan? Di mana Tuhan minta? Di mana Tuhan minta persembahan dosa ditebus dengan darah manusia itu di mana dalilnya? Itu kan tidak ada diajarin oleh kita. Kita cuma Tidak tahu ada, ini berarti Anda bahwa ngarang-ngarang berarti Anda ngarang. Enggak. Lah, mana Satu dalilnya kali kalau Yesus gitu? berkorban. Iya, itu diajarin kata oleh Paulus. kita membelah Itu kata bahwa Paulus. kita Sekarang saya percaya minta kepada darah anak Anda domba Allah. tadi sudah membaca Imamat 1 nomor 2. Tuhan meminta kepada Israel kalau ingin nebus dosa pakai apa? Darah domba. Ya, Binatang. sekarang mana Tuhan minta darah manusia? Kalau sekarang kita tidak makanya beda dengan kalian. Kalian kan diminta terus Enggak, tiap yang kali. saya tanya bukan saya. Tuhannya Yahudi minta supaya mempersembahkan darah manusia. Itu di mana dalilnya? Enggak ada, memang enggak ada. Berarti enggak ada. Lalu dari mana Anda Karena ini mendapatkan sudah satu konsep? kali. Lalu dari mana Anda Ini sudah mendapatkan satu kali, konsep? satu Saya kali tahu, saja, saya nggak tahu, berulang-ulang. saya Hanya tahu, satu kali, saya tahu, tidak berulang-ulang. saudaraku, saya Hanya tahu. satu kali, Sekarang tidak pertanyaan saya, berulang-ulang. satu kali, dan tidak hanya satu kali, hanya satu kali itu perintah siapa? Iya. Perintah siapa? Sesuai Yesus bilang satu kali. Perintah bukan itu musibah siapa? itu. Perintah kali siapa? berkorban untuk Perintah siapa selama-lamanya, nebus satu kali. dosa dengan darah Tuhan atau darah manusia? Perintah siapa? Ya.
Jadi nggak ada istilah itu berulang-ulang. Jadi nggak ada Bukan istilah masalah berulang. perintah. Yang saya tanya, perintah siapa mengorbankan manusia sekali saja untuk dosa seluruh dunia? Itu perintah siapa? Ya firman Tuhan lah. Ya, kan? Mana? Mana? Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani Itu 12. Ibrani itu surat siapa? Ya, surat ini diperkirakan ditulis oleh Rasul Paulus. Mana dalilnya? Ya. Mana sumbernya? Mana buktinya? Mana buktinya? Ya ada mana lah buktinya? datanya, kita Mana juga tahu. datanya? Nah, Mana kepada datanya jemaat, Ibrani? kepada orang-orang Mana Ibrani. Dengar dulu, mana dengar dulu, datanya? Pak. Mana datanya? Dengar buka dulu. buka datanya. Mana? Dia Ibrani. telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi apa? Dengan membawa darahnya sendiri. Dan Kata dengan siapa? itu ia telah mendapat kelepasan. Ini Alkitab bilang begini. Kata siapa itu? Kata lu. Kata siapa? Bukan. Kata siapa? Kata siapa? Ibrani 9:12. Iya, itu Iya kata kan? siapa? Itu kata siapa? Yang penulis apa lagi? Iya, siapa? Ya Paulus lah. Berarti Paulus yang mengajarkan. Dengan roh. Bukan ngajar. Beda, Iya, sorry, jadi bro, apa? sorry, bro, Jadi beda. apa? Paulus yang Kita mengajarkan. punya standar ya. Ya, Kita Paulus punya yang standar, mengajarkan. ya. 2 Timotius 3:16 ya. Kita punya standar. Iya, 2 Segala Timotius tulisan yang Ah. diilhamkan oleh Allah itu, yang semua Sekarang- tulisan itu diilhamkan oleh sekarang- Allah. Sekarang bukan, kamu bukan manusia. saudara coba kau tunjukkan kepada saya di mana Elohim datang kepada Paulus. Kisah 9 lah. Kisah 9. Ini. Kisah 9 yang datang itu Kristus. Yang saya tanya Tuhan, pencipta langit dan bumi, sama seperti datang kepada Musa. Sorry begini, zaman Paulus itu sudah ada Tuhan Yesus di situ berkarya. Nah, sejak kapan Iya. kemudian? Sejak kapan Elohim, kemudian? Dengar, Elohim, dengar. Yesus, Roh Kudus itu sama, satu. Di mana Jadi dalilnya? Elohim itu zaman lama Elohim. Orang gila. Aduh. Bukan orang gila. Ya, Sorry di mana ya. Yesus mengatakan bahwa korban untuk nebus dosa itu diganti dengan membunuh manusia. Di mana Tuhan mengatakan seperti ucapan Anda tuduhan Anda di dalam Ibrani Perintah-perintah tadi. sekarang itu sudah nggak ada untuk kita jalani berulang-ulang, nggak ada cuma satu Ya, kali. perintah Tadi di Ibrani situ. Perintah Tuhannya untuk kemudian melakukan korban sekali saja dan untuk selamanya itu di mana Tuhan memerintahkan satu kali untuk Tuhan mati untuk semua dosa, mana dalilnya? Tadi Tuhan mengatakan, sampaikan kepada orang-orang Yahudi Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak tadi Pak, hewan Ya, ternak. terus? Mana dalilnya Tuhan mengajarkan hendaklah korban manusia menjadi penebus dosa sekali saja? Mana? Yang tadi itu Ibrani 9:28. Oh, Apa? jadi Paulus itu sudah jadi Tuhan Anda rupanya. Oh, bukan. Lah, yang saya jangan minta lari dulu firman ya. Tuhan. Yang saya Tadi tanya kan Anda firman bilang. Tuhan. Yang Yang tadi saya tanya bilang firman Elohim. Tuhan. Yang Anda bilang kan Elohim, Ya. ya kan? Anda tuntut Elohim, ya Iya. kan? Iya. Di kisah 9 itu Yesus menampakkan diri berupa cahaya. Kata siapa itu Yesus? Alkitab bilang, saya baca dulu ya. Iya, silakan. Jangan lari ya. Silakan. Saya baca dulu lah. Silakan. Iya. Ntar ya. Oke, Kisah 9 bro. ya, buka ya. Ya, itu tulisan Lukas Kisah kan? 9. Tulisan Lukas. Iya, memang Lukas. Saya tahu Lukas ini siapa? Lukas kan Lukas tulis- ini siapa? Lukas ini siapa? Salah satu murid Yesus tapi bukan termasuk 12 murid. Nipu, pembohong lagi. Berbohong Bukan lagi. begitu, sorry. Di mana dalilnya Ini Yesus punya murid bernama Lukas, Cak Ayu? Di mana Kalau dalilnya? semua murid Yesus, dengar ya, cuma dengar baik ya. apa, Cuma Cak yang Ayu? dijelasin itu 12 murid yang ada nama-nama. Yesus berkata 12 di dalam murid. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Mana Lukas dipilih? Iya. Mana? Tetapi murid Mana? Yesus itu ada 500. Iya, Ada itu kan itu 120 klaimmu, murid. itu klaimmu sebagai Kristen. Yang saya minta mana bukti akurat kalau Lukas itu muridnya mana?
Memang namanya tidak tertulis Oh, dia enggak sebagai ada di dong. dalam Jadi jangan kelas. berbohong. Jangan. Sorry, jangan Berbohong. Jangan berbohong. Diam. Jangan berbohong. Anda mengatakan lu jangan Lukas. dulu lari. Lukas Jangan dulu lari mengatakan, ini, Anda jangan mengatakan lari. Lukas murid Yesus itu Dalam pembohong ini besar, Paulus, penyesat. masih nama Saulus, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memanjari langit mengelilingi dia. Ya. Ia lompat ke tanah dan kedengarlah oleh suatu suara yang berkata kepada ini suara Yesus loh. Dari mana Anda tahu Saulus, kalau itu suara Saulus. Yesus? Hei, dari mana Anda tahu Ini, kalau ini itu suara dia Yesus? bilang, Mak, dengar dulu Ya, saya baca. dari mana Anda tahu kalau itu suara Yesus? Ya dari ini kebenaran, tunggu dulu. Ya, dengar kebenaran dulu. nenekmu kiper. Dasar. Anda Garang itu- cerita. Anda tuh terlalu kasar kalau ngomong. Jangan begitu dong. Pak, Jangan. yang namanya penyesat Jangan. itu Pak, kalau Anda di kantor polisi, dari tadi Anda dideteksi timah panas Anda. Menipu aja terus yang keluar dari mulut Anda tuh. Penipuan terus yang keluar dari mulut Anda. Yang bilang itu kan Anda, bukan saya. Saya Dengar dulu, mengatakan baca itu dulu. sesuai dengan fakta yang Ia orang lihat rebah sekarang ini ke di sini. tanah, dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Nah, sekarang saya tanya, kenapa siapa yang engkau bisa, menganiaya siapa yang aku?" mengatakan itu adalah Jawab Yesus? Saulus. Siapa dongeng. engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Yang kau aniaya itu, akulah Yesus. Akulah Yesus. Akulah Yesus. Itu Saya ulang dia lagi. bilang. Oke, akulah Yesus. Sekarang Yesus berkata, dengarkan baik-baik. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku aku. Jangan dulu ke situ, bro. Ini dulu selesaikan. Jangan dulu ke situ. Yesus Satu-satu, berkata bro. kepada murid-muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Masih mau kau datang besok? Iya. Masih mau kau mengaku orang Bugis? Dengar. Memang. Masih mau betul. Memang itu betul. Nah, memang. betul. Nah, ketika Jangan Yesus percaya. mengaku, Sebelum ketika Yesus Paulus, datang, ketika sebelum Paulus Yesus mengaku, datang, jangan percaya. nah, sekarang ketika Paulus mengaku saya bertemu dengan Yesus di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Ini tulisan merah ini perkataan Yesus loh. Tulisan merah. Sekarang saya ulang Akulah lagi. Yesus. Saya ulang lagi. Yang Saya kau ulang ikut. lagi. Tetapi Saya ulang pertanyaan saya. bangunlah dan Dengarkan. pergilah ke dalam kota. Pastor, Di dengarkan. sana Bugis palsu. akan dikatakan Bugis kepadamu palsu. apa Bugis yang palsu, harus dengarkan. kau perbuat. Bugis palsu, dengarkan. Kata Yesus kepada muridnya, kalau Anda yang mengaku Yesus bertemu dengan aku di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Apa sekarang? Sekarang Yesus berpesan kepada muridnya. Muridnya masih sekarang atau abad pertama? Sebelum kematian atau sesudah kebangkitan? Banyak cerita. Oh iya, harus Yesus- tanya dulu dong. Yesus sebelum Ceritanya dia ini. terangkat, dengar. Yesus sebelum Iya. terangkat ke langit berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku Iya. dan berkata, akulah Kristus. Kata Yesus, Iya. percaya atau jangan Betul. percaya? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, muridnya mendapat pesan apa? Percaya atau jangan percaya? Ini bukan di padang gurun loh. Bingung dia. Ini. Bingung. Ini bukan padang gurun. Siapa Ini dia bilang bukan sementara- di padang gurun? Ketika dia menuju ke Ini Damsyik. dekat. Hei, Itu sebelum kota Damsyik. ketika dia menuju ke Ori. Damsyik, dengar. Ketika dia menuju ke Damsyik, Memang ada- dia mengaku. Memang ada dia tulisan. mengaku. Memang ada tulisan padang gurun di sini. Saudara, Ini kan cuma dalam perjalanannya ke Damsyik. Nggak ada bilang di padang gurun. Damsyik itu Dalam padang gurun atau bukan? perjalanannya ke Damsyik. Damsyik itu Ketiga, padang gurun nggak ada atau bukan? tulis- Padang gurun atau bukan? Apa? Damsyik itu. Damsyik itu padang Nggak gurun ada- atau bukan? nggak ditulis kok. Nggak Ku tanya ditulis dulu. padang gurun. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Yesus dekat kota itu, tiba-tiba Ya, cahaya Damsyik itu memancar. padang Jadi gurun nggak bilang, atau bukan? oh, kalau nggak ditulis padang gurun, ngapain kita bilang padang gurun? Iya Nggak kan? tahu waseh. Ngapain? Ngapain kita harus padang gurun? Padang gurun beda. Padang gurun itu waktu bangsa Apa keluar dari namanya itu? Mesir, ada tulis padang gurun. Tapi ini enggak. Gimana? Oke, Nah, kita ini lihat di juga dalam nih tema kita dia. lihat sabar. Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Coba Anda baca. Kenapa ke kitab raja-raja jauh loh itu. Jauh. Supaya kita tahu bahwa Damsyik itu padang gurun atau bukan. Oh, itu kan sudah lama masih padang gurun. Kalau ini kan sudah berkembang. Jauh itu, jauh. Udah berkembang. Udah bukan padang gurun lagi. Hah?
Iya, jauh itu raja-raja jauh dengan zaman Paulus ini beda. Jauh. Sorry. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 23, 25, 26. Jadi kalau ada orang mengaku berkata, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Iya. Ketika Yesus datang, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, percaya atau jangan percaya? Ini di sini sebenarnya awal-awalnya kan Paulus kan nggak ngerti nih siapa ini. Ketika Yesus bilang iya, dia percaya. Nah, penyesatnya datang mengaku siapa? Salah. Penyesat itu datang mengaku siapa? Dengar, salah. Menurut Yesus, Dengar dulu. menurut Dengar. Yesus penyesatnya datang Dengar. mengaku siapa? Waktu Yesus bilang itu kepada murid-murid, Paulus belum ada di situ, belum ada dengan ini. Saya Paulus ulang, kan saya- bukan murid Yesus. Saya ulang lagi. Bukan itu. Saya ulang lagi. Gurun itu tidak ada. Paulus belum ada. Nah, Paulus belum ada. kan Itu Yesus murid-murid berkata, lain. apabila ada orang berkata, Paulus orang atau bukan? Iya, tetapi itu kan di murid-murid Yesus 12. berkata, apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana. Paulus orang mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Murid Yesus diajarkan oleh Yesus dengan kata apa? Percaya atau jangan percaya? Dengar dulu, bro. Ini dengar Paulus lagi. ini dia belum murid Yesus. Memang Sorry, bukan murid dia Yesus, memang bukan Yesus. Bukan. Tapi ada Belum. orang di luar murid Yesus yang datang kepada murid Yesus mengaku dia pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Pertanyaan saya, Dengar dulu. Anda jangan bolak-balik Yesus begitu. mengingatkan muridnya, percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di gurun atau tidak? Kalau diperintahkan kepada murid-murid, jangan percaya. Jangan percaya. Iya. Berarti Paulus Tapi boleh dipercaya atau tidak? Kalau Paulus ini kan dia ketemu Yesus karena dia belum dengar perintah itu. Sorry, dia belum dengar. Ini kan baru awal berjumpa Yesus. Saudaraku, awal. bukan Yesus yang diperingati sama Yesus, bukan Yesusnya yang diperingati. Kabur dia, nggak sanggup. Apa lagi bang? Nggak sanggup dia kabur. Bang, kenapa? Aduh, sudahnya dia ngaku Bugis, ngaku Bulukumba. Aduh, pastor, lisanmu semua hanya ada kebohongan. Itulah yang disebutkan Yesus kepada murid Yesus, kepada muridnya, agar waspada. Hai murid-muridku orang Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Setannya datang tuh, akulah Yesus yang kau aniaya. Kemudian orang ini berkata setelah ketemu dengan makhluk itu, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika aku menuju ke Damsik. Murid-muridnya percaya atau tidak percaya? Tidak percaya. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak karisteng karena mereka keturunan ke-11 murid. Kalian menjadi karisteng karena Yesus menubuatkan kalian. Mereka akan menyesatkan banyak orang, dan orang banyak yang disesatkan itu namanya karisteng. Pak Pastor, jangan ngaku-ngaku Bugis, jangan ngaku-ngaku orang Bulukumba. Bilang aja kau orang Manado. Gak cocok orang begitu ngaku orang cupu, otak separuh ngaku orang Bugis. Udah bang. Jangan. Udah bang. Udah. Tadi ngomongnya Damsik itu gurun. Enggak. Ya memang. Bukan gurun. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Jalan menuju ke Damsik itu adalah padang gurun. Abang percaya perubahan iklim? Abang percaya perubahan iklim? Zaman nabiku Nabi Muhammad saja abad ke-7. Hei, dengar. Abad ke-7 saja. Begitu bang sekarang bang. Iya, Di lembah iya. itu lembah. Betul. Lembah itu. Abad ke-7 Jadi- saja itu sudah masih padang gurun. Lembah itu lembah. Lembah itu padang gurun, Cak Ayu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, kata Yesusnya apa? Jangan kamu percaya.
Karena kalau kapan kau mau percaya, kau akan disesatkan. Ketika Paulus ke Damsyik mengaku bertemu dengan Yesus, kamu percaya, makanya kamu sesat. Entah apa-apalah kau ajarkan. Yang tadinya Tuhan minta korban binatang, sekarang kau ajarkan yang korban itu manusia. Yang tadinya Tuhan minta kuduskan hari Sabtu, kalian rubah menjadi hari Minggu. Yang tadinya Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, haram bagimu, kau bilang itu makanan yang paling enak. Yang tadinya Tuhan perjanjian kekalku sunat kulub, sekarang kau larang orang bersunat. Kalian itu penyesat. Semua ajaran Kristen bertentangan dengan firman Tuhannya Yahudi. Karena kalian itu penyesat. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Dek, adik, bisa nggak jolokin abah mangga yang paling dekat itu? Udah masak. Nah,